Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah masih memberikan kita kesehatan, waktu untuk kita bisa bersama-sama mengkaji ilmu sirah nabawiyah. Hari ini anak-anak, apa kabarnya? Barakallah. Sehat semua ya anak-anak ya? Semangat belajar? Semangat. Nah, kita hari ini akan mendengarkan kisah, masih melanjutkan kisah keluarga Nabi Muhammad SAW, keluarga Bani Hashim. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang nasab Rasulullah Muhammad SAW, kita nanti akan bisa tahu. Kalau kita menyebutkan nama Abdul Muttalib bin Hashim, maka anak-anak langsung bisa mengetahui ini kakek Rasulullah SAW nomor urut berapa. Barakallah. Kalau dihitung Nabi Muhammad SAW diberikan angka 1, maka Abdul Muttalib bin Hashim nomor berapa anak-anak? Nomor 3. Barakallah. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, sebelumnya juga kita sudah mendengarkan kisah tentang kakek Rasulullah SAW yang bernama Hashim. Siapa yang masih ingat kisah tentang kakek buyut Rasulullah SAW yang bernama Hashim tersebut? Ya, siapa? Ingat semuanya? Alhamdulillah, barakallah. Nah, tentu ketika kita melanjutkan kisah tentang keluarga Nabi Muhammad SAW, kisah-kisah yang sebelumnya jangan sampai lupa, karena semuanya kisah akan saling terkait dan terhubung. Nah, kita akan mulai ya kisah dari Abdul Muttalib bin Hashim. Kisah penggalian sumur Zamzam. Ustazah, kok sumur Zamzam digali? Bukannya sumur Zamzam itu dulu ketika Nabi Ismail hijrah di Mekah yang belum ada apa-apanya itu, kemudian ada malaikat Jibril yang mengepakkan sayap atau dengan tumitnya ya anak-anak ya, keluar air yang memancar. Nah, sehingga dengan begitu air Zamzam kemudian hadir di Mekah. Nah, tapi kan anak-anak masih ingat dong kisah bagaimana suku Khuza'ah dan suku Jurhum kemudian bertikai. Yang akhirnya suku Jurhum terkalahkan dan meninggalkan Mekah. Sehingga mereka memutuskan untuk menimbun, menutup sumur Zamzam supaya tidak bisa dipakai suku Khuza'ah. Sampai ratusan tahun sumur Zamzam tertimbun. Maka Abdul Muttalib yang saat itu meneruskan tugas ayahnya Hashim untuk memberikan minum dan makanan kepada jamaah haji, dia bertanggung jawab untuk mencarikan air, untuk memberikan jamuan kepada jamaah haji, maka Allah memilih Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW ini, untuk menggali sumur Zamzam. Loh Ustazah, sumur Zamzamnya kan ditimbun, nggak ada orang yang tahu. Gimana caranya Abdul Muttalib tahu? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Abdul Muttalib melalui mimpi. Suatu ketika Abdul Muttalib itu tidur, kemudian datang seorang laki-laki di dalam mimpinya. Ketika laki-laki itu datang, dia berkata, "Galilah Thayyibah." Abdul Muttalib bertanya-tanya, Thayyibah? Dia tidak tahu Thayyibah itu apa maksudnya, maka dia tanya, apa itu Thayyibah? Ternyata laki-laki yang datang tadi di dalam mimpi, dia tidak menjawab. Lalu pergi begitu saja, sampai kemudian Abdul Muttalib terbangun dari tidurnya. Di hari berikutnya,
Ketika Abdul Muthalib tertidur, dia bermimpi kembali. Dan datang juga laki-laki yang sama dengan mimpi sebelumnya. Kali ini laki-laki itu berkata, Galilah Albiroh. Apakah Abdul Muthalib sudah tahu Albiroh itu apa? Ternyata Abdul Muthalib juga tidak tahu. Maka dia bertanya, apa itu Albiroh? Thayyibah nggak tahu. Albiroh juga nggak tahu. Tapi si laki-laki dalam mimpi tadi juga tidak menjelaskan. Bahkan dia pun kemudian pergi menjauh dan akhirnya Abdul Muthalib juga terbangun tanpa mengetahui apa itu Thayyibah, apa itu Albiroh. Maka kemudian ketika Abdul Muthalib tertidur lagi, dia pun bermimpi yang sama, bertemu dengan laki-laki tadi. Mimpinya sudah berapa kali ya anak-anak? 1, Galilah Thayyibah. 2, Galilah Albiroh. Nah, yang ketiga ini. Mimpi yang ketiga sama persis. Tapi saat itu laki-laki yang datang di dalam mimpi Abdul Muthalib menyerunya beda. Galilah Al-Madnunah. Pertama Thayyibah, kedua Albiroh, yang ketiga suruh menggali Al-Madnunah. Ya, pada dasarnya Thayyibah, Albiroh, Al-Madnunah itu artinya adalah kebaikan. Tapi Abdul Muthalib lagi-lagi juga tidak tahu apa itu Al-Madnunah. Maka dia di dalam mimpi itu juga bertanya kepada laki-laki tadi, apa itu Al-Madnunah? Laki-laki tadi kemudian pergi menjauh dan tidak menjawab pertanyaan Abdul Muthalib. Sampai pada mimpi yang keempat, laki-laki itu kemudian datang lagi kepada Abdul Muthalib. Di dalam mimpi dia mengatakan, Galilah Zamzam. Abdul Muthalib, dia mungkin pernah mendengar kisah tentang kakek buyutnya Nabi Ismail yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sumur Zamzam. Namun pada saat itu kan Abdul Muthalib tidak pernah melihat, tidak pernah tahu di mana Zamzam itu berada. Maka Abdul Muthalib pun kemudian bertanya kepada laki-laki tersebut, apa itu Zamzam? Nah, anak-anak yang Allah rahmati, kali ini laki-laki itu menjawab pertanyaan Abdul Muthalib, apa itu Zamzam? Dia mengatakan, Zamzam tidak akan kering dan tidak akan dicela. Memberi minum jamaah haji yang jumlahnya banyak. Dia ada di antara kotoran dan darah. Terletak di tempat di mana ada burung-burung gagak yang mematuk-matuknya. Tempat di mana ada sarang semut di sana. Abdul Muthalib terbangun dari mimpinya, terbangun dari tidurnya. Dia kaget. Dia merenung dan berpikir, Zamzam ada di tempat yang ada burung gagaknya mematuk-matuk, yang kemudian di sana ada banyak sarang semut. Di mana itu? Abdul Muthalib pun berpikir, lalu kemudian dia menemukan ciri-ciri tempat itu ada di dekat Ka'bah, di tempat di mana orang-orang Quraisy meletakkan berhala Isaf dan Nailah. Di antara berhala itu, mereka orang-orang Quraisy itu biasanya suka menyembelih hewan-hewan kurban. Ya, mereka berkurban untuk sesembahan berhala-berhala. Mereka sembelih di sana. Maka di situ ada banyak kotoran dan darah. Ya, kalau kemudian ada kotoran, ada darah, mungkin ada serpihan-serpihan itu ya, bekas penyembelihan, ada burung-burung gagak yang datang di sana untuk cari makan. Maka banyak burung gagak yang mematuk-matuk di sana. Ya, kalau tempatnya seperti itu, kebayang ya anak-anak, gampang sekali kemudian ada semut-semut di sana. Maka di sana ada sarang semutnya juga. Di sanalah kemudian Abdul Muthalib menggali sumur Zamzam. Nah,
anak-anak yang Allah rahmati, ketika menggali sumur Zam-Zam, ya, ketika Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam, dia hanya seorang diri, tidak ada yang membantu. Kenapa? Karena Abdul Muthalib pada saat itu baru memiliki satu orang putra. Ya, anak laki-lakinya cuma satu saat itu dan juga masih belum dewasa, masih anak-anak. Bagaimana akan membantu ayahnya dan juga melindungi ayahnya? Karena ketika menggali di antara berhala-berhala Isaf dan Nailah itu, Nailah ya, Isaf dan Nailah, tentu orang-orang Quraisy kan penasaran. Mereka bertanya-tanya, ngapain itu pemimpin Mekah kok menggali di antara tempat yang mereka gunakan untuk memberikan korban kepada berhala-berhala. Itu tempat suci, kenapa digali di sana? Maka orang-orang pun kemudian mendatangi Abdul Muthalib. Tidak mengizinkan Abdul Muthalib untuk menggali di sana. Abdul Muthalib pun tetap bersikeras untuk tetap menggali meskipun seorang diri. Bahkan dia kemudian bernazar. Ya Allah, aku bernazar jika aku diberikan 10 anak dan mereka hidup sampai dewasa, mereka akan membantu dan melindungiku, maka aku akan mengorbankan satu di antara mereka sebagai sesembahan untukmu ya Allah. Nah, anak-anak yang Allah rahmati, nah nanti kita kisahkan tersendiri ya bagaimana nazarnya Abdul Muthalib. Namun ketika kemudian Abdul Muthalib bersikeras dan bertekad tetap untuk menggali Zam-Zam dan akhirnya ditemukan ada sumur Zam-Zam di sana, maka orang-orang Quraisy pun kemudian terkaget-kaget. Ternyata Zam-Zam yang merupakan peninggalan dari kakek buyutnya Nabi Ismail ada di sana. Mereka tidak pernah mengetahui. Ya, Abdul Muthalib yang bertugas memberikan minum dan makan kepada jamaah haji, Allah berikan petunjuk untuk menggali sumur Zam-Zam yang ada di dekat Ka'bah tadi. Masya Allah. Nah, orang-orang Quraisy tadi ternyata tidak terima begitu saja anak-anak. Tahu di situ ada Zam-Zam dan digali sendiri oleh Abdul Muthalib, maka mereka berebut untuk juga memiliki Zam-Zam. Nah, Abdul Muthalib tidak mengizinkan. Kalian tadi melarang-larang aku, sekarang kalian mau minta sumur Zam-Zam. Ya, mereka tidak terima orang-orang Quraisy ini. Ya, Abdul Muthalib sebetulnya mengizinkan air Zam-Zam digunakan, tapi jangan dipek. Dipek itu gimana? Jangan dimiliki. Yang punya hanya Abdul Muthalib, tapi kalau mau pakai boleh. Gitu. Seperti waktu Nabi Ismail dengan Bunda Hajar kan didatangi suku Jurhum. Suku Jurhum meminta izin untuk menggunakan air Zam-Zam. Maka diizinkan, tapi yang tetap memiliki siapa? Hajar. Kira-kira begitu ya. Jadi nggak boleh ngaku-ngaku itu miliknya, sumur miliknya gitu kan. Nggak boleh. Tapi yang diizinkan adalah pakai silahkan, tapi jangan jadi miliknya. Dimanfaatkan boleh, tapi jangan diambil atau kepemilikannya. Jangan dipek jadi miliknya. Boleh pakai tapi jangan dipek. Nah, itu yang terjadi sehingga mereka ribut. Ketika orang-orang Quraisy dan Abdul Muthalib berseteru tentang sumur Zam-Zam, maka mereka sepakat untuk kemudian mencari orang yang bisa memutuskan perkara ini. Mereka menunjuk siapa anak-anak? Kalau Qusay bin Kilab dulu kan ada ya yang menjadi penengah. Nah, kali ini orang-orang Quraisy dengan Abdul Muthalib mereka memilih untuk mendatangi seorang dukun wanita yang tinggal di negeri Syam. Mereka ingin meminta keputusan. Kira-kira sebaiknya Zam-Zam ini dimiliki Abdul Muthalib sendiri atau dibagi-bagi dengan orang Quraisy atau bagaimana? Nah, ini adalah kebiasaan buruk orang-orang di zaman jahiliyah ya anak-anak ya. Mereka percaya kepada dukun. Boleh enggak? Nggak boleh ya anak-anak ya. Baik, nah
Kemudian orang-orang Quraisy dan Abdul Muthalib sepakat untuk pergi ke negeri Syam menemui dukun wanita yang ditentukan tadi. Nah, ketika di dalam perjalanan, di situasi panas yang terik luar biasa, di tengah padang pasir dan di dalam perjalanan yang sangat jauh, mereka kehabisan bekal air, anak-anak. Di tengah gurun, kalau kehabisan bekal air, kan mereka tidak bisa cari air atau meminta air di rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Mereka tidak bisa melakukan itu. Akhirnya kemudian ya Abdul Muthalib mengusulkan agar kemudian masing-masing di antara mereka menggali lubang sendiri-sendiri. Kalau seumpama kemudian mereka itu akhirnya meninggal karena dehidrasi, karena kehausan, maka mereka tidak akan merepotkan teman-teman yang lainnya. Ya, kalau yang lainnya saja juga kehausan, dehidrasi, tidak punya tenaga, bagaimana mereka akan kemudian menguburkan mayat-mayat yang berkelimpangan. Maka inisiatif yang dilakukan adalah dengan menggali kuburnya masing-masing. Mereka lakukan itu. Tapi kemudian Abdul Muthalib berpikir lagi, enggak seperti ini solusinya, bukan ini caranya. Maka dia pun kemudian berpikir, Allah pasti ya memberikan air, tapi belum tahu nih di mana tempatnya. Dia berdoa, ya Allah berikanlah sumber-sumber air yang tersebar di muka bumi, ya. Jadi supaya mereka juga akan menemukan air tersebut. Maka ketika kemudian Abdul Muthalib ya menginstruksikan, mengajak ya rombongan ini, rombongan keluarga dari Abdul Muthalib ya, bukan orang-orang Quraisy tadi, untuk kemudian segera pergi meninggalkan tempat itu dan terus berjalan sampai kemudian bisa menemukan air. Qadarullah, sebelum kemudian pergi jauh dari tempat itu, ya, ada air yang keluar dari bekas galian yang digali oleh Abdul Muthalib tadi. Lubang yang digali Abdul Muthalib tadi. Keluar air dan dia kemudian bersujud syukur. Allah telah mengabulkan doanya. Allah memberikan air kepadanya. Maka pada saat itu Abdul Muthalib juga memberitahu kepada orang-orang Quraisy yang lain bahwa dia mendapatkan air. Dari situlah orang-orang Quraisy kemudian menyadari ternyata memang Tuhan pemilik Ka'bah menghendaki Abdul Muthalib untuk memiliki air itu. Maka sama saja Zam-Zam di Mekah juga dikehendaki untuk dimiliki Abdul Muthalib. Benar sekali, kalau begitu biarkan saja Zam-Zam itu menjadi milik Abdul Muthalib. Sekarang kita pulang saja dan kembali ke Mekah. Kita tidak perlu lagi datang ke tempat dukun wanita di negeri Syam. Anak-anak yang Allah rahmati, maka orang-orang Quraisy pun dengan melihat kejadian atau peristiwa ini, mereka akhirnya sepakat untuk tidak lagi mempermasalahkan kepemilikan air Zam-Zam. Milik siapa jadinya anak-anak? Milik Abdul Muthalib. Jadi yang mengelola adalah Abdul Muthalib. Sedangkan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang lainnya, mereka diizinkan untuk memanfaatkan airnya, tapi tidak memilikinya. Nah, ini adalah kisah dari Abdul Muthalib ketika menggali sumur Zam-Zam. Nah, anak-anak yang Allah rahmati, Zam-Zam adalah air yang sangat banyak memiliki manfaat. Ya, ada keutamaan dari Zam-Zam. Air Zam-Zam itu tergantung untuk apa ia diminum. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini diriwayatkan dari Ad-Daraqutni dan Al-Hakim, disahihkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air Zam-Zam tergantung untuk tujuan apa diminum. Jika engkau minum dengan tujuan kesembuhan, maka Allah akan menyembuhkannya. Jika engkau meminumnya untuk tujuan kekenyangan, maka Allah akan mengenyangkanmu. Dan jika engkau meminumnya untuk menghilangkan dahaga, haus, maka Allah akan menghilangkan rasa dahaga tersebut. Air Zam-Zam adalah hasil dari pukulan kaki atau sayap malaikat Jibril dan kesegarannya diberikan Allah kepada Ismail. Nah, ini anak-anak merupakan keutamaan dari air Zam-Zam. Siapa di antara anak-anak yang sudah pernah minum air Zam-Zam?
Masya Allah. Semua sudah pernah ya? Gimana rasanya? Enak? Segar? Minumnya banyak atau sedikit? Sedikit. Ya, minumnya hanya berapa teguk ya, satu gelas kecil. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah diundang ke rumah Allah di Mekah untuk menunaikan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Dan kita diberikan kesempatan untuk minum air zam-zam dengan sangat puas. Ya, tapi tidak mengapa di tempat kita di Indonesia, kalaupun kemudian air zam-zamnya sedikit, anak-anak bisa mencampurkan dengan air minuman anak-anak yang lainnya. Misalkan anak-anak minum air putih, susu, air teh, atau apapun. Bahkan dimasukkan di dalam masakannya boleh. Ya, setetes, 2 tetes, 1 sendok, 2 sendok, misal seperti itu boleh. Dan itu tidak mengurangi dari manfaat air zam-zam. Jangan lupa, karena air zam-zam itu tergantung dari niat yang meminumnya, maka kita selalu berdoa. Ya, ada doanya ketika meminum air zam-zam. Dan doanya pun boleh bebas ya. Artinya ketika anak-anak menginginkan agar sembuh dari sakit, maka berdoa, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kesembuhan. Air zam-zam hanya sebagai wasilah. Jadi bukan air zam-zam yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan melalui air zam-zam. Kok lapar ya, biar kenyang gimana? Nah, ini ada juga kisah sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dulu ketika mencari kebenaran Islam, ya dia bukan orang Mekah, datang ke Mekah, dia kehabisan bekal, akhirnya dia minum air zam-zam. Berhari-hari minum air zam-zam, tidak makan, tapi kenyang. Karena niatnya adalah supaya kenyang. Ini diantara keutamaan air zam-zam. Nah, baik, itu tadi kisah dari kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib bin Hashim. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya, kita bisa mengambil hikmah, dan juga kita bisa melaksanakan nasihat-nasihat yang ada di dalamnya dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan untuk kita memahami kisahnya, untuk kemudian kita bisa mengamalkan setiap nasihat yang ada di dalamnya. Gitu ya anak-anak ya, kita cukupkan untuk pertemuan ataupun kajian sirah pada hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.